seluruh pimpinan SKPD, itu kawan-kawan dan masyarakat Cilegon perlu ketahui bahwa pengaruhnya dari apa yang menjadi sistem kerja pemerintahan Kabupaten Cilegon itu cukup berpengaruh, mulai dari pembangunan serta segala bentuk kebijakan dan transparansi. Ini yang mesti dievaluasi oleh pimpinan Kabupaten Cilegon dalam hal ini Bapak Bupati Cilegon. Karena saya mulai dari sana seorang tidak kerjaan masyarakat kabupaten. Ya, baik kawan-kawan, petang kita satu gerakan, rapatkan barisan, satu komando. Karena gerakan kita hari ini adalah aksi damai di dalam rangka membantu pemerintah untuk menciptakan sebuah pemerintahan dan jajaran bentuk gambaran yang sedang ia lupakan sendiri. Hari ini kawan-kawan, bahwa definisi perubahan pun itu kemudian tidak pernah dilakukan sosialisasi secara jelas oleh pihak pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Cilegon. Gambaran adalah tagline yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Namun hari ini pun kemudian tidak satupun orang yang sampai kepada pelosok yang menyampaikan bahwa gerakan Gamara itu adalah ini yang terjadi hari ini kawan-kawan. Hari ini pemerintah seolah-olah melimpahkan satu kewajiban dalam rangka menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih, yang berdasarkan atas hukum pemerintahan yang baik. Itu lalu kemudian ia serahkan kepada masyarakat atas nama tagline Gamara. Lalu dengan tagline Gamara ini kemudian seolah-olah jika masyarakat, jika penduduk kota, jika penduduk kelurahan dan desa itu kemudian jika tidak menciptakan satu kehidupan yang bersih dan Gamara, lalu kemudian pihak-pihak pendukung pemerintah hari ini menganggapnya bahwa masyarakat itu kemudian yang melakukan tindakan yang cukup keliru. Tidak kawan-kawan, tujuan penciptaan negara dan pemerintahan itu untuk melakukan sebuah pengaturan, untuk menciptakan satu kehidupan yang aman dan damai dalam rangka menciptakan perwujudan cita-cita kemerdekaan kita sebagaimana janji Undang-Undang Dasar dalam alinea keempat muka 5 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di manakah bupati dan wakil bupati hari ini? Di manakah legislator kita hari ini? Ketika kemudian kesejahteraan rakyat, pembangunan, dan yang namanya kedamaian, lalu kemudian dikebiri korupsi oleh pihak-pihak tertentu, jejaring dari pihak pemerintahan itu sendiri kawan-kawan. Oleh karena itu, melalui hasil investigasi yang dilakukan oleh Laskar Indonesia, bahwa ternyata banyak kegiatan pemerintahan, banyak program yang kemudian tidak dilaksanakan, dan dari kegiatan yang dilaksanakan itu kemudian sudah layak dan patut kami curigai bahwa di sana sedang terjadi kemungkinan tindak pidana korupsi. Mulai daripada pembangunan Taman Kabonga, anggaran program penyerapan aspirasi oleh DPR tahun 2016 di setiap SKPD, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk pada penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Lanto Denpasar. Ini kemudian layak dan patut untuk kemudian kita nyatakan bahwa pemerintahan siap bisa itu bernuansa korupsi kawan-kawan. Perjuangan kita belum selesai kawan-kawan. Ini adalah bukti bahwa pemuda Cilegon itu adalah pemuda Gambara. Bahwa kegiatan hari ini
adalah kegiatan di dalam menciptakan satu kondisi pemerintahan yang baik dan bersih, yang gambara, yang merubah kawan-kawan. Kalau pemerintah hari ini lalu kemudian tidak mampu menciptakan satu perubahan, bahkan pendefinisian atas perubahan pun itu kemudian tidak mampu menciptakan satu kondisi kemasyarakatan yang gambara, maka rekomendasikanlah kepada kami meminta kepada pemerintah daerah, limpahkanlah kewenangan kalian kepada kami, Koalisi Laskar Indonesia, ke Lembaga Pemerhati Pendidikan. 1 bulan kawan-kawan, maka akan tercipta satu kondisi perubahan yang sangat luar biasa. Dan ingat, yakin dan percaya bahwa pasti masih. Hari ini, apa yang baik kawan-kawan? Kecuali kebersihan kota dengan menggelontorkan anggaran yang sangat luar biasa terhadap para tukang sapu kita. Sementara kawan-kawan, pelayanan di rumah sakit, pelayanan di CAPI, pelayanan di kantor lainnya, itu lalu kemudian kami definisikan bahwa itu sudah bisa ditengarai sebagai satu pelanggaran tindak pidana kejahatan. Selanjutnya bahwa mekanisme pencairan anggaran dana bos yang dipolitisasi oleh pihak dinas pendidikan itu sendiri, itu seolah-olah mendiskreditkan sekolah untuk tidak tumbuh dengan baik sesuai dengan target pencapaian perubahan dan tagline gambar itu kawan-kawan. Inspektorat pun itu kemudian harus lebih teliti memperlihatkan yang namanya pelanggaran dan temuan-temuan daerah, mengingatkan kepada inspektorat bahwa anggaran biaya cukai, anggaran temuan bahan bakar jangan dikaitkan, karena begitu inspektorat bersama BPK bermain-main dalam proses penyelidikan dan audit, maka dengan serta-merta rakyat yang diinjak-injak, hak-hak rakyat, kedaulatan rakyat itu yang diinjak-injak kawan-kawan. Hari ini Laskar Indonesia meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk melakukan transparansi terkait pembangunan RTH di Kabawa kawan-kawan. Begitu masifnya anggaran pusat itu ditujukan kepada pemerintah untuk dikelola dengan baik, digunakan sebagaimana peruntukan dan berdasarkan regulasi dan mekanisme prosedur yang ada. Itu untuk siapa? Untuk rakyat kawan-kawan, untuk negara kawan-kawan, untuk nusa dan bangsa. Ketika ini kemudian sudah jelas bahwa ini sudah mengarah ke ranah tindak kejahatan pidana korupsi, maka pemerintah daerah punya kewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaporan kepada pusat dari daerah dalam rangka untuk memastikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembangunan Kabawa kawan-kawan. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Koalisi Laskar Indonesia bersama LPP bahwa akan lakukan konfirmasi kepada Presiden Republik Indonesia, Kejagung Republik Indonesia, dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi, dan kepada BPK untuk segera melakukan audit investigasi khusus dalam rangka untuk memastikan bahwa di sana terjadi sebuah kejahatan yang sangat luar biasa kawan-kawan. Baik, untuk selanjutnya untuk menjaga resmi gerakan, kami serahkan kepada Kakanda Ilyas, Kepala Bidang Investigasi dan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Laskar Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama saya. Hari ini, lagi-lagi teman-teman Laskar Indonesia turun ke jalan dan menempati kantor daerah Kabupaten Jeneponto untuk menyampaikan aspirasi kita terkait dengan anggaran aspirasi di setiap SKPD yang ada di Kabupaten Jeneponto. Aksi kita ini adalah aksi damai kawan-kawan. Saya harapkan kepada seluruh teman-teman agar kiranya merapatkan barisan, karena pada hari ini kita hanya meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto, legislatif dan eksekutif untuk mentransparansi anggaran ada di RTH yang ada di Kabupaten sekarang, kawan-kawan.
mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam kasus-kasus berkaitan dengan kasus korupsi yang ada di Jeneponto. Begitupun juga yang ada di rumah sakit Lanton yang Pasewa, kawan-kawan sekalian. Baik, untuk menghabiskan waktu, saya serahkan kepada Adi Damir agar kiranya menyampaikan aspirasinya untuk kesejahteraan rakyat yang ada di Jeneponto. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa! Jadi saya berharap kepada pemerintah saat ini kiranya selalu berhati-hati dalam berlangkah karena kami menjelaskan Indonesia selalu mengkawal pemerintah saat ini. Jadi untuk menghabiskan waktu, alangkah baiknya saya serahkan kepada pemerintah. Ya baik, bahwa hari ini adalah aksi damai kawan-kawan. Pemuda tak boleh redup, karena di jiwa dan energi kita punya tanggung jawab sosial dan emosional, tanggung jawab moral, dan pertanggungjawaban kemasyarakatan yang selalu kita harus emban dalam setiap hari kehidupan kita berjalan kawan-kawan. Hari ini cukuplah merugi kita membuang-buang energi kepemudaan kita ketika semangat kepemudaan kita itu kemudian tidak lalu digunakan demi kepentingan kemaslahatan sesama kawan-kawan. Bahwa hari ini adalah kasus pembangunan Kabonga yang kita tengarai bahwa di sana ada indikasi terjadi tindak pidana kejahatan yang cukup masif kawan-kawan. Maka besok yang kita akan lakukan evaluasi adalah pertama, persoalan pembebasan lahan yang Laskar Indonesia anggap bahwa itu mirip dengan satu tindakan yang ada di ibu kota besar Jakarta tentang sumber waras. Oleh karena itu, tindakan pembebasan lahan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah tahun ini kawan-kawan itu mirip dengan sumber waras yang terjadi di Jakarta. Sehingga hari ini juga kita harus sepakati bahwa ternyata kawan-kawan di Jeneponto ada juga yang namanya sumber waras ala Jeneponto kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Bahwa gerakan hari ini, besok dan lusa, hingga kapanpun adalah gerakan semangat perbaikan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang baik dan bersih, yang jauh dari perilaku dan kejahatan para mafia yang ada di daerah ini kawan-kawan. Bahwa banyak kasus yang lainnya yang diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan sendiri sebagaimana tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu kawan-kawan, bahwa banyaknya persoalan daerah yang terjadi hari ini, banyaknya perilaku kejahatan yang tidak mempertimbangkan kehidupan di masyarakat jauh di sebelah. Ini kemudian membuat pemerintah daerah kita lepas landas di dalam menciptakan kejahatan yang cukup masif. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif yang sangat luar biasa, yang saling kemudian menyalahkan di muka publik. Tapi ternyata kawan-kawan, perbuatan itu adalah perbuatan hanya seolah-olah bahwa legislatif dan eksekutif masing-masing berseberangan. Itu di dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan benar, yang baik dan bersih. Tapi ternyata kawan-kawan, bukti nyata yang kami pegang hari ini, ternyata yang ada di Dinas Pertanian saja 16 miliar lebih. Di sana tercantum nama-nama anggota legislatif sebagai titipan program kegiatan tersebut. Oleh
dan mengingatkan kepada anggota DPR Jeneponto bahwa jangan lagi menambah tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan tupoksi yang ada selaku anggota legislatif kawan-kawan. Bahwa tugas daripada legislatif kita bukan selaku eksekutor pelaksana proyek, eksekutor kebijakan yang kemudian merubah kebijakan menjadi satu kebijakan yang menguntungkan legislatif. Tetapi legislatif itu kemudian bertanggung jawab selaku lembaga pengawasan, selaku lembaga legislasi, dan selaku lembaga budgetis. Dari proses tiga fungsi inilah ternyata SKPD, eksekutif bersama legislatifnya kita, dimanfaatkan untuk mencari celah di dalam rangka memperoleh pundi-pundi sekaitan dengan kewenangan yang dia miliki kawan-kawan. Bahwa program aspirasi 2016 itu adalah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan tugas dan fungsi daripada legislatif dan SKPD itu sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita harus mengingatkan kepada pemerintah Jeneponto, kepada para pembantu bupati, kepada pihak legislatif, bahwa sekiranya kebajikan umum yang senantiasa berpihak kepada kedamaian dan kesejahteraan rakyat itu adalah tuntunan yang wajib untuk dilakukan. Memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan itu adalah tindakan kebejatan yang jahat kawan-kawan. Apalagi aspirasi 2016 ini ditengarai sebagai proses kolaborasi kerjasama persekongkolan yang sangat luar biasa antara eksekutif dan legislatif kawan-kawan. Apakah kita harus tinggal diam? Tidak.